Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut seperti suara teriakan unta yang hamil. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun, lalu meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu, batang pohon itu pun diam. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika hari Jumat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa beliau berkhutbah di sana itu berteriak, hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu, mulailah batang pohon itu mengerang seperti erangan anak kecil yang sedang diredakan tangisannya sampai ia terdiam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 2095 disebutkan dalam Riyadh Ash-Shalihin karya Imam Nawawi pada hadits nomor 1831. Kisah tangisan pohon kurma merupakan kisah yang benar-benar nyata yang diketahui dari khalaf yang belakangan dari salaf yang sebelumnya ada. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata bahwa ini merupakan tanda kalau benda seperti batang kurma yang tidak bergerak memiliki perasaan seperti hewan, bahkan lebih unggul dari beberapa hewan yang lebih cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di mana sebagian ulama maknakan secara tekstual. Langit yang tujuh, bumi dan semua setelah dipeluk Nabi, si pohon bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi, mendapat pelukan dari Nabi cukup mengobati rasa sedihnya. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat, sabda Nabi. Kisah pohon kurma yang menangis ini sangat populer dalam kisah Islami. Banyak rawi yang meriwayatkan hadits tersebut, sehingga tak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya. Para sahabat banyak meriwayatkannya, baik Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir, Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Kisah ini menunjukkan betapa seluruh makhluk, bahkan pohon sekalipun, mencintai Rasulullah. Maka, sangat mengherankan jika manusia yang berakal dan mengetahui keluhuran akhlak beliau kemudian tak jatuh cinta kepada sang Nabi. Semoga kita bisa mencintai Nabi dengan cara mengikuti syariatnya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin.